Halo, Shalom. Jemaat pemulihan yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu lagi antara gembala dan jemaat yang akan selalu memberikan kita spirit, motivasi, perenungan, energi, dan kita akan terhubung dengan spirit yang sama, energi yang sama, yaitu yang datangnya dari firman Tuhan tentunya. Karena kita mempunyai kesatuan roh di dalam Kristus itu sendiri. Sehingga persekutuan kita tidak dibatasi lagi oleh letak geografis. Karena persekutuan kita bersifat supranatural, itu kita terhubung satu dengan yang lain dalam dimensi kekekalan. Sekalipun kita berada di belahan dunia utara, satu di belahan dunia selatan, kita akan tetap terkoneksi di dalam Kristus yang tanpa batas, tanpa waktu. Kita hanya hidup sekarang dalam dimensi materi yang serba terbatas. Tetapi kita memiliki spirit yang sama, roh yang sama, sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh yang sama bekerja dalam kita, yang membuat kita selalu aktif dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kita harus perlu berhati-hati dan menjaga sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita. Karena tubuh kita hanya merupakan wadah yang berisi barang mahal, berisi hal-hal yang bersifat supranatural, berisi kekekalan. Tubuh cuma wadah. Sekali lagi, tubuh cuma wadah. Jadi tubuh kita merupakan tempat wadah sementara. Kenapa saya katakan sementara? Karena kita punya durasi, punya jangka waktu hidup di dunia ini. Setelah itu wadah akan hancur dengan sendirinya, dimakan usia, lalu mati dan kembali kepada tanah, dan kekekalan spirit kita, roh di dalam kita yang diberikan oleh Tuhan, yaitu hembusan nafas Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Karena itu kita perlu mengerti tentang hal ini. Maka dengan demikian, dengan menyadari bahwa tubuh kita ini hanyalah wadah sementara, kita dilengkapi dengan pikiran, dengan jiwa, emosi, itu untuk membantu kita, untuk menjalani kehidupan dalam 3 dimensi ini. Sehingga kita perlu berhati-hati dengan tubuh, juga dengan pikiran, jiwa kita, agar jangan pikiran, jiwa kita itu mengendalikan kita. Oleh karena sesuatu yang sangat penting dan berharga di dalam diri kita, maka diperlukan kehati-hatian dalam menjaga mind kita, menjaga jiwa kita. Daud mengingatkan anaknya, Salomo, Raja Salomo yang menggantikan dia. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan hati-hati. Kenapa? Karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Jadi, mind kita, hati kita itu alat yang diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Tetapi kontrol tetap ada di dalam roh sebenarnya. Bukan mind kita. Tetapi seringkali dalam kehidupan ini, justru tubuh kita, kedagingan, kalau dalam bahasa Alkitab itu daging kita, jiwa kita, emosi kita yang mengendalikan hidup kita. Harusnya roh yang mengendalikan hidup kita, yang memimpin hidup kita. Dipimpin dari dalam, bukan dipimpin dari luar. Ingat, tubuh dan jiwa itu ada di luar, bukan kita sejatinya. Harusnya yang di dalam memimpin kita. Makanya dalam suratan Rasul Paulus pada jemaat di Galatia itu memberitahu, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Siapa yang hidup oleh roh, maka dia hidup dipimpin oleh roh. Dipimpin berarti yang mendominasi, mengambil keputusan yang paling penting adalah roh kita. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa keputusan yang menjadi motor kehidupan sesungguhnya yang seperti disukai Tuhan adalah spirit kita, karena roh kita yang punya hubungan dengan Tuhan, maka mind kita, jiwa kita harus tunduk. Bukan roh yang harus dipaksa mengikuti keinginan mind. Tidak. Karena keinginan mind kita, pikiran, feeling, dan emosi kita, ada yang membagi seperti itu, saya lebih selaras dengan itu. Jiwa itu terdiri dari pikiran, mind itu bukan pikiran ya. Mind itu seutuhnya adalah pikiran, feeling, sama emotion. Ya, thought, feel, emotion. Pikiran, kemudian perasaan, kemudian emosi. Perasaan dan emosi berbeda. Apakah perasaan itu? Apakah feeling itu? Feeling itu, perasaan itu memberikan kita informasi tentang apa yang kita ketahui dari satu objek atau keadaan. Ya, jadi what you know about something, ya, itu memberi pengetahuan, memberi informasi kepada kita. Itu namanya perasaan. Sementara emosi itu adalah what you do with what you know. Apa yang kita lakukan, apa respon kita terhadap apa yang kita rasa tadi, yang kita ketahui. Karena apa yang kita rasa dari apa yang kita ketahui itu melalui panca indera. Ada 5 panca indera kita merupakan sumber masuknya informasi dari luar.
masuk ke dalam, menjadi perasaan dan menjadi emosi kita. Dan itulah cara kerja yang paling sederhana ya, supaya kita tidak repot untuk mengetahuinya. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada siapa yang memimpin. Jadi dalam hidup kita ini ada dua yang memimpin. Siapa? Pimpin roh, atau pemimpinnya adalah jiwa kita, daging kita, sesuatu yang di luar. Nah, kalau kita tidak memutuskan siapa yang harus ambil alih kepemimpinan, maka yang lebih berdominasi itu kepemimpinan jiwani, kepemimpinan daging. Karena kita bersentuhan langsung mata, pendengaran, rasa, peraba dengan alam kita yang bersifat materi. Sementara roh itu tidak bersifat materi, tapi bersifat, yang saya maksud ini, bersifat ilahi, yang tidak bisa diukur, yang tidak punya dimensi seperti 3 dimensi, yang dimensinya lebih tinggi daripada dimensi lahiriah. Saya berikan contoh, tubuh saya ini perlu asupan. Asupan itu dari luar, berupa makanan, minuman. Perlu dijaga tubuh saya, asupannya dari luar. Jiwa saya pun demikian, emosi pikiran saya itu perlu asupan dari luar. Mungkin musik, hiburan, apalagi keadaan yang tenang, itu perlu asupan dari luar. Tapi berbicara tentang roh, dia tidak perlu asupan dari luar, tapi asupan dari atas. Karena itu orangku yang benar, kata Tuhan, hidup oleh iman. Iman itu berbicara tentang sesuatu yang di luar nalar kita, sesuatu yang di luar 3 dimensi kita. Dimensinya lebih tinggi lagi, dimensi roh. Karena itu, sesuatu yang masih membutuhkan asupan dari luar, itu sifatnya terbatas. Karena yang dari luar, itu sifatnya terbatas. Karena itu bukan sebuah keberadaan yang sesungguhnya. Tubuh saya ini masih butuh makan minum. Karena makan dan minuman yang saya ambil supply dari dunia ini, sifatnya terbatas, maka tubuh saya akan terbatas, pasti akan mati. Akan menjadi tanah kembali lagi. Demikian juga dengan pikiran dan jiwa saya akan seperti begitu. Tapi roh, karena dia tidak dapat asupan dari luar dan tidak membutuhkan asupan dari luar, tapi asupan dari atas, dari Sang Kekal, yaitu Ilahi, yaitu Tuhan, maka dia tidak akan pernah habis, dia akan tetap ada, namanya kekekalan. Nah, kalau jika kita mengerti hal ini, pantaslah Matius 6 ayat 33 memberitahu, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Kebenarannya adalah apa? Kebenarannya adalah bahwa rohmu berasal dari Tuhan, ada supranatural, the super being di dalam diri kita, yang beingness, keberadaan yang sesungguhnya itu adalah kesamaan, kemiripan dengan Tuhan, yang diciptakan kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu bukan tubuh, tapi kesamaan yang di dalam. Itu yang dikehendaki Tuhan, itu yang diingini Tuhan, yang Tuhan simpan di dalam hati kita. Nah, itu kita bahasakan, kalau orang barat mengatakan heart, itu bisa jantung, bisa hati. Oke, nah, kita bicara saja bahwa manusia terdalam kita adalah hati, yaitu roh sebenarnya, roh yang terdalam. Tuhan ada di situ. Karena Tuhan roh, maka dia akan masuk dalam substansi roh yang ada di dalam kita. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita ini sama dengan Tuhan. Iya, esensi kita sama dengan Tuhan. Eksistensinya sama dengan Tuhan. Hanya satu yang membedakan, hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak dikagumi. Nah, dari sini untuk menjaga esensi yang sangat penting di dalam diri kita, diperlukan kehati-hatian untuk menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga feeling kita, menjaga emosi kita. Kita tidak bisa menutup mata karena kita masih hidup di dunia yang nyata, di dunia yang semua kita bisa lihat, kita bisa dengar, apalagi di zaman teknologi canggih sekarang ini, era informasi, kita bisa mengadopsi, membuka informasi dari belahan dunia secepat kilat. Lebih cepat barangkali daripada itu. Tidak ada lagi bisa ditutupi, semua kebebasan terbuka, kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, kebebasan berapologet, mempertahankan iman dan sebagainya. Waduh, itu banyak sekali, miliaran data yang sudah disebarkan di seluruh dunia. Tapi dalam hal ini kita perlu berhati-hati, agar jangan sampai kita terdistrak, teralihkan pandangan kita dari yang di dalam menjadi keluar. Karena yang di dalam lebih besar daripada yang di luar. Jangan sampai kita kalau saya bisa namakan terpolusi dengan informasi-informasi di luar. Sekarang kita harus ambil kebijakan yang sangat penting. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, karena itu, saudara-saudaraku, segala yang baik, yang disebut kebajikan, kudus, kemuliaan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus benar-benar selektif dalam melihat, menerima informasi apapun. Jika itu tidak menguntungkan bagi kita harus tegas mengatakan tidak. Kalau itu tidak memberikan dampak, kontribusi apapun dalam diri kita katakan tidak. Saya berikan contoh, tapi saya tidak menganjurkan bahwa jemaat harus mengikuti ini. Contohnya, Indonesia ini sangat sensitif sekali kalau namanya politik, ya. Namanya politik.
Entah itu pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, gubernur, apalagi presiden, itu sangat sensitif. Dan saya menganggap, jujur ya, Indonesia dalam berdemokrasi itu masih rendah sekali. Sebab masih dikait-kaitkan dengan SARA, antara kesamaan etnis yang namanya politik identitas, ya. Apalagi kalau sudah masuk dalam ekstrim masalah agama, waduh, akal saya sudah tidak berfungsi lagi. Orang udah menjadi kayak hewan di sana, menghalalkan segala cara. Kalau kamu tidak seagama dengan saya, kamu tidak pantas menjadi pemimpin, padahal orang itu berkualitas. Sehingga Indonesia susah maju kalau seperti ini. Amerika itu maju karena mereka sudah belajar demokrasi itu 400 tahun. Indonesia baru. Karena itu pendapat saya tidak akan terpengaruh dengan apapun hiruk pikuk tentang dunia politik di Indonesia. Bahkan saya hampir tidak pernah menonton pelantikan presiden, wakil presiden, kabinet apapun. Saya nggak perlu tahu. Kenapa? Saya nggak mau memberikan memori saya untuk hal-hal yang saya bisa cari di Google secara cepat. Siapa menteri PU hari ini? Nggak perlu saya hafal namanya siapa, mukanya siapa. Nggak perlu. Pertama, apa untungnya kalau saya tahu, dan apa ruginya kalau saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah berhubungan dengan kementerian itu. Saya nggak ada hubungan, nggak ada relasi dengan mereka. Kalau saya ingin tahu, saya cukup buka Google aja. Siapa menteri, saya harus dapat tahu. Saya pasti bisa ngerti. Saya nggak perlu hafal yang sudah tersedia di clouds, internet. Nggak perlu. Saya hanya mau memasukkan hal-hal yang penting bagi saya. Yaitu apa? Firman. Mungkin Anda mengatakan, ini terlalu agamis. Oh tidak. Saya menolak agama. Saya bukan orang beragama Kristen. Biarkan agama Kristen seperti apa adanya agama Kristen. Saya punya kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran firman yang saya ikuti, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi saya nggak perlu tahu. Seperti orang-orang di Jepang itu, hampir pada umumnya mereka itu orang yang sangat cuek. Bahkan ketika menjadi mahasiswa, ditanya siapa rektormu, apa yang mereka katakan? Saya tidak tahu siapa rektorku. Nggak ada pedulinya saya dengan mereka. Nggak ada hubungan. Saya nggak pernah berhubungan dengan dia. Saya tahu atau saya tidak tahu, nggak ada untungnya bagi saya. Saya hanya tahu apa yang akan saya pelajari. Saya hanya tahu bagaimana masa depanku. Saya hanya akan tahu apa yang saya kerjakan. Itu cukup bagi kita. As simple as that. Jadi nggak usah semua informasi kita tampung. Siapa pemilihan gubernur, siapa pemilihan bupati. Nggak perlulah memasukkan dalam memori kita barang-barang sampah. Toh ketika mereka menjabat hanya 5 tahun, selesai. Coba kita mereview ke belakang. Semua tokoh-tokoh, semua calon-calon pemimpin yang kita pernah perjuangkan, dan memang mereka naik menjadi gubernur, naik menjadi bupati, atau terpilih menjadi presiden. Apa untungnya di Anda? Ayo saya tanya, kita jujur terbuka, apa untungnya? Anda hanya cukup tahu, toh. Sekarang dengan mengetahui itu, apa manfaatnya kepada kita? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi biarkan itu berlalu seapa adanya, karena itu sebuah proses politik, proses demokrasi. Jadi jangan terlibat untuk hal seperti gitu. Sekarang kita membuka FB, tayangan-tayangan FB. Apakah menguntungkan bagi kita? Tidak semua harus ditonton, tidak semua harus didengar. Oh ini nasihat dokter, dokter yang mana? Apakah ada testimoni? Apakah ada portofolio mereka? Apakah ada bukti? Skip aja. Kan tinggal tanganmu, skip aja. Jangan biarkan racun-racun informasi yang tidak menguntungkan itu memenuhi benakmu. Sehingga syarat secara emosional untuk firman masuk dari tempat lagi. Sayang kan? Karena itu Daud mengingatkan anaknya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Hati itu hanya untuk tempatnya yang paling penting, hal-hal penting. Yang tidak penting ya buang aja, abaikan saja. As simple as that. Hidup itu harus semudah itu. Jangan semua dipikirkan. Ada orang berusaha untuk menghafal nama menteri, berusaha memikirkan tentang calon-calon yang kira-kira ini bisa menjadi pemimpin kita dan sebagainya. Aduh, Anda berjuang mati-matian, atau Anda hanya pemain bayaran hanya demi rupiah, demi uang, demi proyek. Di mana harga diri kita? Biarkanlah proses itu berjalan. Saya tidak mengajak Anda untuk menjadi orang golput ya, bukan begitu. Itu hak kita sebagai warga negara, wajib kita. Tapi untuk memenuhi benak kita, apalagi hati kita, emosi kita tercampur aduk, udah kayak sampah di dalamnya. Sayangi dirimu, sayangi kesehatanmu, sayangi pikiranmu. Berikan tempat untuk firman Tuhan, hikmat Tuhan. Tuhan mau bicara kepada kita, tapi karena terlalu ramai, maka kita hampir tidak mendengar suara Tuhan. Contoh, jam kita di rumah. Itu kalau siang hari nggak terdengar bunyinya. Tapi begitu malam hari, ketika semua suasana menjadi hening, akan terdengar bunyi secondnya. Tik, tik, tik. Tuhan itu mau bicara lembut kepada kita. Tapi pikiran, memorimu, perasaanmu sudah terisi dengan sampah. Riuk-piuk. Hiruk-pikuk. Hiruk-pikuk berkecamuk di pikiran. Bukan kamu menjadi calon, bukan kamu juga kandidat, kamu yang lebih marah, lebih emosional.
Dan kita hanya dibayar dengan uang barangkali, maafkan. Sehingga waktu Tuhan mau bicara, kita sudah abaikan. Sayangi dirimu, umurmu masih mau panjang. Kita akan menikmati hidup dengan kebahagiaan. Yang jadi presiden, silakan jadi presiden. Yang jadi menteri, silakan jadi menteri. Yang jadi gubernur, silakan jadi gubernur. Yang jadi bupati, silakan jadi bupati. Let's say, semuanya biarlah apa adanya. Karena proses itu, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang mengatur, memimpin satu keadaan, satu negara, semua keputusan, kepemimpinan itu pilihan Tuhan. Kita serahkan saja ke tangan Tuhan. As simple as that. Sayangi dirimu, sayangi datamu, sayangi kata-katamu, sayangi pikiranmu, sayangi hatimu. Kiranya ini bisa menjadi masukan bagi kita seluruh jemaat pemulihan agar Anda berbeda. Kita harus berbeda. Kita umat pilihan. Sampah-sampah tidak perlu dipikirkan. Sehingga hampir saya tidak pernah nonton pelantikannya siapapun, bahkan orasi-orasinya daripada para politikus. Saya nggak tonton. Biarkan mereka berorasi karena memang harus seperti itu dunianya. Tapi saya nggak tonton. Untuk apa? Toh kalau mereka naik, apa efeknya ke saya? Nggak ada juga. Saya juga bukan seorang politikus, saya juga nggak punya hubungan apa yang terlalu banyak di sana. Saya hanya warga negara, saya hanya menggunakan hak politik saya, yaitu memilih yang menurut saya cocok. Tapi keputusan akhir, pemimpin itu pasti Tuhan yang putuskan. Keputusan ada di tangan Tuhan. Enjoy your life, enjoy your dream. Salam bahagia, sehat, berkelimpahan. Tuhan memberkati.